Habis jalan-jalan kita bahas makanan. Nah, Indonesia dikenal memiliki ragam kuliner yang lezat. Namun di balik cita rasa yang lezat, ternyata banyak olahan makanan yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk memasaknya. Yang pertama ada lamang. Kuliner dari Tanah Minang, Sumatera Barat ini sebenarnya olahan ketan putih yang dibakar. Kesannya gampang ya, padahal bikinnya lama. Ketan yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam ruas bambu muda yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Kemudian dituangkan santan, lalu dibakar dengan hati-hati. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pembakaran yakni sekitar 3 hingga 4 jam. Memasak dengan bambu seperti ini dipercaya bisa menambah cita rasa lama. Meskipun prosesnya cukup lama, good people nggak akan merasa kecewa. Saat dimakan, kelezatannya akan membayar perjuangan saat memasaknya. Gurih nikmat dipadukan dengan telur asin dan sambal. Duh, enak! Masih dari Sumatera Barat, ada rendang nih good people. Olahan daging dengan bumbu rempah ini kelezatannya telah diakui dunia internasional. Proses memasaknya lumayan lama. Santan dimasak dengan bumbu lebih dulu hingga berubah kecoklatan. Setelahnya, masukkan potongan daging seukuran kepalan tangan. Setelah 8 jam daging matang, namun belum jadi rendang. Di tahap ini disebutnya kalio. Selanjutnya kembali dimasak selama 6 jam menggunakan api kecil, sampai warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Proses memasak dengan api kecil akan membuat santan dan bumbu mengering dengan sempurna. Keduanya dapat menjadi pengawet alami yang bisa mempertahankan cita rasa rendang dalam waktu lama. Gak heran ya kalau rasanya sedap. Lanjut, penyuka makanan manis pasti nggak asing sama yang satu ini. Dodol. Dodol kerap ditemui di beberapa budaya kuliner Indonesia, mulai dari tanah Sunda, Betawi, Jawa, hingga Batak. Selain kesabaran, butuh juga tenaga ekstra untuk membuat makanan manis ini. Bahannya adalah santan, tepung ketan, dan gula merah. 3 bahan yang telah dicampur dimasak dengan api kecil dan terus diaduk selama kurang lebih 10 jam. Tidak boleh berhenti ya, good people. Karena jika berhenti, adonan dodol bisa mengerak. Campuran gula yang makin lama dimasak akan mengental dan terasa berat kala diaduk. Untuk mengaduknya, butuh pengaduk khusus sebesar ini, good people. Setelah masak dan dingin, dodol akan diiris sesuai ukuran yang diinginkan. Panganan manis satu ini pun digemari segala usia dan sering disajikan sebagai oleh-oleh alias buah tangan. Selanjutnya kita melipir ke Yogyakarta. Ada kuliner gudeg yang juga populer. Makanan yang berbahan dasar nangka muda, bumbu rempah, dan gula Jawa ini cara memasaknya juga tidak kalah lama. Gudeg tersedia dalam 2 varian, yaitu gudeg basah dan gudeg kering. Pembuatan kedua varian gudeg ini berbeda. Gudeg basah hanya dimasak 1 kali selama kurang lebih 5 jam. Sementara gudeg kering membutuhkan 2 kali proses masak dengan waktu sekitar 1 hari. Proses memasaknya lebih dianjurkan menggunakan cara tradisional alias tidak menggunakan kompor. Hal ini bermaksud agar gudeg menghasilkan aroma yang khas. Api kecil digunakan hingga kuah menyusut dan benar-benar kering. Nangka yang diolah lebih dari 12 jam akan mengeluarkan warna yang khas. Begitu disantap, sedap rasanya. Kaya rempah dan pastinya menawarkan kelezatan kuliner yang tiada duanya. Terakhir, ada kuliner sate rembige. Kuliner satu ini berasal dari Kelurahan Rembiga, Selaparang, Nusa Tenggara Timur. Dari penampilannya sudah terlihat berbeda dari sate pada umumnya ya, good people. Sate yang biasanya dibuat dari daging sapi ini menggunakan berbagai macam rempah untuk marinasi. Marinasi adalah proses perendaman daging dalam bumbu rempah. Proses ini memerlukan waktu sekitar 12 jam agar bumbu dapat meresap dengan sempurna. Setelah itu baru deh sotonya dibakar. Saat disantap, kuliner ini menghadirkan sensasi pedas, manis, dan sedikit asam dalam satu gigitan. Daging sapinya juga terasa empuk di mulut. Sate rembige bisa dinikmati dengan nasi atau lontong. Sate ini semakin nikmat dimakan dengan sop bebalung yang bisa menetralisir rasa pedas.
Nah, itu dia Good People, deretan kuliner Indonesia yang membutuhkan waktu lama untuk memasaknya. Kalau Good People, sudah pernah icipin kuliner yang mana aja nih?